Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Roman. Di sini saya akan menjelaskan teknik pemisahan secara penepengan. Teknik pemisahan yaitu proses pemisahan merupakan proses perpindahan massa. Perpindahan dapat terjadi jika senyawa-senyawa yang ada di dalam campuran memiliki sifat fisika atau kimia yang berbeda. Perbedaan sifat inilah yang menyebabkan kita dapat memisahkannya. Sebagai contoh, kita dapat pisahkan suatu zat karena berbeda dalam ukuran hal partikelnya. Pemisahan dapat kita lakukan dengan pengayakan. Beberapa sifat fisika zat yang tidak dapat dipergunakan misalnya berat jenis, muatan listrik, titik didih, titik beku, dan lainnya. Selain itu, sifat-sifat kimia juga dapat dipergunakan, khususnya adalah interaksi kimia antara suatu zat dengan zat lainnya. Tujuan pemisahan. Secara umum, tujuan pemisahan adalah yang pertama yaitu memperoleh zat murni yang terutama dibutuhkan dari suatu campuran sebagai bahan baku dalam industri, terutama industri farmasi. Yang kedua, mengetahui keberadaan suatu zat dalam suatu sampel. Ada kegunaan teknik pemisahan. Dalam konteks kimia, pemisahan adalah suatu cara atau upaya yang dilakukan untuk memisahkan atau memurnikan suatu senyawa atau kelompok senyawa yang mempunyai susunan kimia yang berkaitan, baik skala laboratorium maupun industri. Pemisahan berdasarkan reaksi kompleksasi atau masking. Salah satu metode yang cukup luas digunakan untuk memisahkan suatu analit dari pengganggu adalah metode kompleksasi atau yang lebih dikenal dengan masking. Masking adalah pseudo separation di mana spesies yang dipisahkan dicegah agar tidak bereaksi dengan zat lain dengan suatu agen mengkompleks dalam sebuah teknik kompleks yang tidak reaktif. Masking bukan suatu teknik pemisahan karena analit dan pengganggu tidak dapat dipisahkan satu sama lain secara fisik. Akan tetapi, untuk keperluan analisis tentunya zat target menjadi terpisah dan tidak reaktif, sehingga pengukuran yang tepat mungkin bias dilaksanakan. Masking agent. Penepengan atau masking dapat didefinisikan sebagai proses dalam suatu mana zat tanpa pemisahan atau produk-produk reaksinya secara fisik diubah sedemikian sehingga ia tak ikut diambil dalam bagian suatu larutan reaksi tertentu. Kapan masking agent digunakan? Bila kita melarutkan ion-ion yang spesifik dengan reaksi seringkali diganggu oleh adanya ion-ion lain dalam larutan yang mengadakan reaksi dengan reaksi yang digunakan. Adanya ion pengganggu ini dicegah atau dihilangkan dengan penambahan suatu reaksi yang disebut sebagai reaksi agent, disebut masking agent, yang mampu membentuk senyawa kompleks yang stabil dengan ion-ion pengganggu. Contoh penggunaan masking agent. Yang pertama, identifikasi adanya ion CD2+ menggunakan reaksi H2S. Adanya ion Cu2+ mengganggu dapat ditutupi dengan ion cyanida atau Cn. Prosedurnya yaitu bila dalam suatu larutan mengandung CD2+ dan Cu2+ ditambahkan larutan berturut NH4OH dan larutan HCN sampai timbul warna biru, maka berarti dalam larutan mengandung asam kompleks yaitu K2CdCN4 dan K2CuCN4, sehingga harga kins K2CdCN4 sama dengan 1,4 10 pangkat 17. Kins K2CuCN4 yaitu 5 10 pangkat 28. Alasan dan akibat penggunaan. Karena kins Cu2+ lebih kecil dari kins Cd2+, berarti kompleks Cu2+ lebih stabil dibandingkan kompleks Cd2+, sehingga Cu2+ dalam larutan lebih kecil dibandingkan Cd2+. Akibatnya, bila ke dalam larutan ditambahkan H2S, maka ternyata yang mengendap adalah CDS, yaitu dengan KSP 1,4 10 pangkat 28. Sedangkan COS tidak mengendap meskipun KSP COS adalah 2 10 pangkat 47, jauh lebih kecil dari KSP CDS. Ini gambar dari penambahan reaksi organik. Penjelasan. Penambahan reaksi organik memiliki gugus bersifat ligan seperti asam tartat, asam sitrat pada larutan yang mengandung ion logam digunakan untuk mencegah terbentuknya endapan hidroksida dari ion logam tersebut, meskipun kondisi larutan bersifat basa. Hal ini disebabkan ion logam tersebut mampu membentuk kompleks yang stabil dengan ligan tartrat maupun sitrat seperti pada reaksi di slide awal. Ini adalah daftar pustakanya. Terima kasih.